Banyak orang yang masih punya pikiran begini, Pak Jokowi ikut serta cawe-cawe dalam Pilpres kali ini, dengan anggapan bahwa kalau nanti Prabowo misalnya menang, Pak Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi melalui cawapresnya hari ini, yaitu Gibran. Mari kita kupas tentang ini, kita berandai-andai, kita berbicara tentang seandainya Prabowo memenangkan Pilpres kali ini. Apa yang akan terjadi? Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua, diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu negara. Banyak kejadian penting di berbagai negara lain ketika mantan presiden dan presiden yang terpilih merasa bisa mengendalikan negara, pada akhirnya yang terjadi adalah pecah kongsi. Lalu kita rakyat biasa ini bisa berbuat apa kalau kemudian Pak Jokowi justru dibuntungi oleh Prabowo yang saat itu sudah menjadi presiden? Tanda tangannya bisa mengubah apapun, keputusannya bisa berlaku untuk apapun. Pak Jokowi yang sudah demisioner dari presiden tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita pertimbangkan itu. Prabowo 2 kali Pilpres dikalahkan oleh Pak Jokowi. Masih ada deposit dendam di dalam kepalanya. Dia dipermalukan 2 kali oleh Pak Jokowi. Salah satu produk reformasi manusia antah berantah, bukan kalangan priai, tiba-tiba memenangkan Pilpres 2014, bisa memenangkan Pilpres 2019 dengan berbagai caranya, hingga kemudian Prabowo betul-betul diputus tujuan dan cita-cita politiknya. Lalu kemudian hari ini dengan Pak Jokowi mendukung Prabowo, seolah-olah Prabowo sudah menjadi anak manis. Saya meragukan itu. Secara historik berbagai sejarah politik mulai dari zaman Titus Vespasian sampai hari ini tidak ada satupun yang sanggup berdiri dengan 2 matahari kembar dalam satu negara, dalam satu kekuatan politik. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu marilah kita semua ini sadar, why should Prabowo? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami. Oke lah Pak Jokowi misalnya sadar bahwa berbagai cita-citanya belum terlaksana di negara ini sehingga perlu ada sustainability, perlu ada continuity di berbagai tujuan-tujuan Pak Jokowi hari ini. Tapi kenapa harus Prabowo? Prabowo sejak awal sudah anti dengan supremasi sipil. Dari sejarahnya kita bisa tahu dari sejak zaman Orde Baru bagaimana kemudian dia punya catatan sejarah melakukan penculikan dengan dalih kemudian ini untuk stabilitas negara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini kan membuat catatan buruk yang kemudian memberikan tanda bahwa inilah karakter Prabowo. Sekarang kalau misalnya Prabowo sudah dilantik, sekali lagi saya akan ungkit tentang ini, kita berandai-andai saja. Kalau ternyata kemudian dalam 100 hari pertama kekuatan Pak Jokowi diputus, Pak Jokowi bisa apa? Ini yang harus menjadi pertimbangan bagi Pak Jokowi seharusnya sejak awal. Pak Jokowi juga tidak bisa menyandra satu orang yang akhirnya hanya melahirkan dendam-dendam kepada Pak Jokowi.
Semakin Pak Jokowi itu menyandra orang dengan berbagai perkara yang ada hari ini, menyandra orang dengan ketakutan-ketakutan seperti berbagai kelompok-kelompok partai politik yang hari ini bergabung dengan Prabowo, suatu saat mereka akan punya dendam-dendam yang harus dijaga di dalam dirinya. Karena dulu ketika Pak Jokowi berkuasa, mereka ini betul-betul dikendalikan dengan kekuatan-kekuatan intimidatif dan koersif. Ini yang ingin saya gugah dari Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Jokowi yang hari ini juga mendukung Prabowo. Yakin kalau nanti Prabowo itu jadi presiden misalnya, memenangkan pilpres misalnya, apakah dia akan betul-betul taking a bow atau surrender kepada Pak Jokowi? Saya meragukan itu karena karakter Prabowo tidak seperti ini. Kita bisa lihat karakter Prabowo dari 2014, 2019 dan hingga hari ini kadang-kadang karakternya tidak terkontrol sehingga dia meledak-ledak di depan publik. Apalagi dia memegang tampuk kekuasaan. Mohon Pak Jokowi dipertimbangkan sekali lagi meskipun ini sudah terlambat. Tapi kami semua ini orang-orang yang masih sanggup berpikir visioner, masih sanggup berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pak Jokowi akan menjadi korban pertama dari pembuntungan kekuasaan politiknya. Ini yang kami tidak inginkan. Kami berharap sejak awal bahwa Pak Jokowi jadilah negarawan, bukan politisi. Karena ketika Pak Jokowi menjadi negarawan, semuanya jasanya akan dikenang, semua legacy dan portofolionya akan dijaga oleh seluruh anak bangsa ini untuk tetap terjaga menuju Indonesia masa depan. Tapi kalau dengan cara begini, dengan ikut menjadi satu alat dalam pertempuran politik seperti ini, pada akhirnya kita tidak berbicara tentang masa depan. Kita berbicara tentang konflik-konflik politik apabila ini ternyata memang dimenangkan oleh Prabowo. Tapi saya yakin kalau misalnya dimenangkan oleh paslon lain, saya kira mereka akan lebih bersahabat dengan Pak Jokowi. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan orang-orang seperti saya, bukan lagi mendukung soal capres, cawapres dan sebagainya. Ini tentang demokrasi. Ini yang kita inginkan dari Pak Jokowi, bahwa marilah kita berpikir ke depan. Kita buang jauh berbagai kepentingan-kepentingan masa lalu. Karena cita-cita Pak Jokowi kami tahu bahwa semuanya belum tercapai. Masa kekuasaan Pak Jokowi ketika menjadi presiden terpotong oleh masa pandemi selama kurang lebih hampir 3 tahun yang membuat berbagai bangsa di dunia mengalami default. Dan Pak Jokowi berhasil mengawal bangsa ini di dalam angka-angka kontraksi yang tidak membabi buta. Ini sudah cukup menjadi legacy bagi kami yang harus dikawal terus ke depan hingga 2045 nanti ketika generasi emas yang dicita-citakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita sadar semua. Kita sayang kepada Pak Jokowi. Kita semua sadar bahwa bukan hanya persoalan Prabowo, Anies, atau soal Ganjar, tapi ini tentang bangsa ke depan, bangsa yang betul-betul tegak lurus dalam cita-cita reformasi, tegak lurus dalam purifikasi demokrasi, dan juga tetap terjaga dalam kekuasaan yang berbasis supremasi sipil. Kalau Pak Prabowo misalnya menjadi presiden, misal, meskipun saya tidak berharap dia menjadi presiden, bayangkan kalau kemudian cita-cita dia yang dipendam sejak lama, kekecewaan politik dia yang dipendam sejak lama, lalu kemudian dikeluarkan ketika dia menjabat, percayalah yang menjadi korban pertama adalah Joko Widodo. Oleh karena itu, yang paling terakhir ingin saya sampaikan adalah mari kita buka kesadaran kita semua, rasionalitas berpikir kita semua. Pak Jokowi sudah seharusnya bukan lagi pemain dalam pertempuran politik ini. Pak Jokowi seharusnya lebih memikirkan legacy dan menjadi supervisi untuk perjalanan trajektori bangsa ini menuju masa depan yang jauh lebih gemilang. Pak Jokowi, sekali lagi mudah-mudahan Bapak menonton suara kami ini. Mudah-mudahan pendukung Pak Jokowi menyadari ini semua. Mari kita berpikir waras. Janganlah kita kemudian hanya demi kekuasaan, kita harus membuntungi konstitusi dan juga menciderai demokrasi. Mudah-mudahan bangsa ini selalu dijaga oleh Tuhan dengan berbagai caranya. Terima kasih.